Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Cyrillus Pertapa dan Methodius Uskup. Mereka berdua misionaris yang mewartakan iman Kristiani pada bangsa Slavia, yaitu Moravia, Bohemia, dan Bulgaria, sesuai dengan permintaan Pangeran Moravia untuk memberitakan kabar gembira Yesus dengan menggunakan bahasa setempat. Cyrillus dan Methodius dengan gembira melakukan tugas itu karena cinta mereka kepada Yesus. Mereka berdua menerjemahkan kitab suci dan liturgi gereja ke dalam bahasa Slavia sehingga rakyat bisa menerima ajaran Kristiani dengan bahasa yang dimengerti. Waktu itu, sebagian orang dalam gereja tidak setuju dengan penggunaan bahasa setempat dalam liturgi gereja, sehingga mereka dipanggil ke Roma untuk menghadap Bapa Suci. Tetapi Paus Adrianus II menunjukkan rasa kagum serta terima kasihnya kepada misionaris tersebut dan mengangkat menjadi uskup. Namun Cyrillus sang pertapa wafat sebelum ditahbiskan menjadi uskup pada tanggal 14 Februari tahun 869. Methodius saudaranya ditahbiskan menjadi uskup serta melanjutkan karyanya di Slavia, dan ia wafat pada tanggal 6 April tahun 885. Pada tanggal 31 Desember tahun 1980, Paus Yohanes Paulus II mengangkat Santo Cyrillus dan Santo Methodius sebagai pelindung Eropa bersama dengan Santo Benediktus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 6 ayat 5 sampai 8, dilanjutkan dengan bab 7 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka.
Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu." Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih karunia bagi yang benar dan tak bercela. Bila seorang teman akrab berdusta atau menipu kita, maka kita akan bersedih atau marah.
Hal sama juga dirasakan Tuhan ketika manusia ciptaannya berbalik darinya atau berdosa terhadapnya. Dalam bacaan pertama hari ini, kita membaca betapa sedihnya hati Allah karena dosa manusia yang telah Ia ciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Allah sedih, bahkan menyesal telah menciptakan manusia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dalam kepiluan hatinya, Allah bahkan berencana menghapuskan manusia dari muka bumi. Karenanya, Allah menurunkan air bah dengan akibat kesengsaraan dan kematian. Tetapi syukurlah Tuhan masih menemukan Nuh, seorang yang benar dan tak bercela. Ia menyenangkan hati Tuhan dan diselamatkan dari air bah dahsyat tersebut. Allah bahkan membuat perjanjian dengan Nuh di mana Ia berjanji untuk tidak menghapus manusia dari muka bumi. Jelas bahwa dosa membawa hukuman dan kematian, sedangkan hidup benar dan tak bercela di hadapan Tuhan membawa keselamatan dan kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan para murid-Nya untuk waspada terhadap ragi orang-orang Farisi dan Herodes. Kata ragi di sini dipakai sebagai simbol dari sikap hipokrit dan kesombongan hati manusia melawan Tuhan dan segala perintah-Nya. Yesus mengingatkan para murid untuk tidak punya hati seperti kaum Farisi dan Herodes yang menolak Yesus. Mereka telah melihat Yesus dan segala perbuatannya dengan matanya, juga telah mendengar pengajarannya dengan telinganya, tetapi hati mereka degil dan menolak Dia. Penolakan mereka ini mengingatkan kita akan kisah dosa manusia yang hatinya penuh kejahatan hingga mendatangkan air bah. Yesus ingin agar para murid-Nya punya hati yang benar dan tak bercela seperti Nuh, supaya menyenangkan hati Allah dan diselamatkan. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi. Semoga demikian. Amin.